Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring Budaya Alam Minangkabau untuk kelas 6 SD atau MI. Ustazah mengharapkan pada pertemuan kali ini Ananda semua selalu sehat dan bersemangat dalam menjalankan aktivitasnya masing-masing. Amin. Ananda semua, pembahasan kita kali ini tentang sistem perkawinan di Minangkabau. Nah, sebelum kita memulai pembahasan kita, marilah kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang kita bahas yaitu tentang bagaimana sistem perkawinan yang diterapkan di Minangkabau ini. Sistem perkawinan di Minangkabau itu, yang pertama, perkawinannya itu bersifat matrilineal. Artinya, setelah menikah, suami tinggal di rumah istrinya. Yang kedua, perkawinan harus dengan suku lain di luar suku sendiri. Yang ketiga, dalam pencarian jodoh harus sesuai dengan hukum matrilineal. Artinya, yang aktif mencari jodoh di sini adalah pihak perempuan, yaitu keluarga perempuan yang mendatangi keluarga pihak laki-laki. Yang keempat, segala urusan adat menjadi tanggung jawab bersama. Yang kelima, setelah menikah masing-masing pihak tetap menjadi anggota kaumnya. Artinya, setelah menikah, suku antara suami atau istri tidak akan berubah, kecuali anak-anak mereka harus mengikut suku dari ibunya. Nah, bagaimanakah syarat-syarat sah perkawinan di Minangkabau? Perkawinan di Minangkabau akan dianggap sah apabila sudah memenuhi dua persyaratan, yaitu syarat secara agama dan syarat secara adat. Dan apabila keduanya dilanggar, maka keduanya akan dibuang di sepanjang adat atau dikucilkan dalam pergaulan masyarakat Minangkabau. Syarat sah perkawinan secara agama. Yang pertama, beragama Islam, yaitu kedua mempelai harus beragama Islam. Yang kedua, harus ada mahar. Mahar adalah harta pemberian atau mas kawin yang diserahkan pihak mempelai laki-laki ke pihak mempelai perempuan. Yang ketiga, harus ada saksi. Saksi adalah orang yang mendengar, menyaksikan, dan mengikuti peristiwa pembacaan ijab dan kabul antara wali dan mempelai laki-laki. Yang keempat, wali. Wali adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan dengan calon suaminya. Sedangkan yang kelima, yaitu membaca ijab dan kabul. Ijab dan kabul adalah ucapan menikahkan seorang perempuan dari seorang wali dan ucapan menikahi seorang perempuan oleh seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan tersebut. Nah, kemudian bagaimana dengan syarat sah perkawinan menurut adat? Syarat sah perkawinan menurut adat adalah yang pertama, kedua mempelai harus beragama Islam. Yang kedua, kedua calon mempelai harus saling menghormati. Yang ketiga, calon suami harus sudah mempunyai sumber penghasilan yang tetap untuk menafkahi anak dan istrinya kelak. Yang keempat, mempelai laki-laki harus dijemput oleh pihak mempelai perempuan. Dan yang kelima adalah pihak mempelai perempuan wajib mengunjungi rumah orang tua mempelai laki-laki. Nah, Ananda semua, kita sudah tahu bagaimana sistem perkawinan di Minangkabau tersebut.
Syarat sah pernikahan di Minangkabau itu adalah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh agama dan adat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang proses upacara perkawinan di Minangkabau. Proses upacara perkawinan di Minangkabau yang pertama yaitu apa yang dikatakan dengan manapiak bandua. Proses manapiak bandua ini dilaksanakan dengan mengutus orang kepercayaan keluarga pihak perempuan untuk menyampaikan maksud keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Proses manapiak bandu ini awalnya hanya berlangsung antara orang tua atau ibu bapak dari pihak perempuan dan pihak laki-laki. Utusan pihak perempuan datang dengan membawa sirih lengkap. Dalam pertemuan ini, pihak keluarga laki-laki akan menangguhkan dulu beberapa hari untuk memberikan jawaban, karena mereka akan merundingkannya terlebih dahulu dengan seluruh kaum kerabat pihak laki-laki. Dan untuk jawabannya akan disampaikan melalui orang kepercayaan dari pihak laki-laki. Yang kedua, yaitu apa yang dinamakan dengan meminang. Jika kesepakatan dari pihak kaum kerabat laki-laki telah ada, maka dilakukan proses meminang. Orang kepercayaan pihak perempuan ditambah dengan salah seorang mamaknya datang meminang ke kaum kerabat pihak laki-laki, dan pinangan disampaikan ke mamak penghulu atau datuk dari pihak laki-laki. Kemudian yang ketiga prosesnya adalah batimbang tando coba inai. Jika kesepakatan pihak kaum laki-laki telah tercapai, maka akan disampaikan oleh orang kepercayaan kaum laki-laki kepada kaum perempuan. Proses selanjutnya adalah melaksanakan batimbang tando. Acara ini dapat kita samakan dengan ikatan pertunangan, di mana kaum kerabat pihak perempuan datang bersama-sama ke rumah kaum kerabat laki-laki dengan membawa siriah pinang, batimbang tando dilengkapi dengan benda sebagai pertanda yang berbentuk cincin emas, kain tenun balapa atau keris. Tetapi saat sekarang yang lazim dilakukan orang Minangkabau adalah bertukar cincin emas saja. Setelah acara batimbang tando selesai, biasanya pihak calon marapulai jo anak daro melakukan pembuatan inai atau yang dikatakan dengan bainai. Proses selanjutnya yaitu adalah proses menikahkan. Proses menikahkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak keluarga perempuan dan laki-laki. Pada tanggal dan hari pelaksanaan dilakukan di rumah pihak perempuan. Pernikahan ini dipimpin atau dilaksanakan oleh pejabat kantor urusan agama atau KUA. Selanjutnya yaitu manjapui marapulai. Acara manjapui marapulai dilakukan pada saat pesta perhelatan. Anak daro jo pengiringnya datang ke tempat pesta pernikahan laki-laki. Salah seorang pengiring anak daro yang dituakan atau laki-laki memohon izin kepada keluarga beserta mamak marapulai untuk manjapui tabao sang marapulai ke rumah anak daro. Selanjutnya yaitu mampasan diangkat marapulai jo anak daro. Setelah marapulai bajapui oleh anak daro, selanjutnya mereka dipersandingkan di rumah anak daro. Mereka akan menerima ucapan selamat berumah tangga dari tamu-tamu yang diundang. Acara yang terakhir yaitu manjalang mintuwo. Selesai pesta pernikahan, kegiatan anak daro jo marapulai adalah saling melakukan kunjungan ke rumah dunsana anak daro dan marapulai. Acara ini disebut dengan manjalang mintuwo, yang dilaksanakan setelah 4 atau 5 hari usai pesta perhelatan. Selanjutnya yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan di Minangkabau.
ada beberapa nilai yang terkandung dalam perkawinan di Minangkabau ini, yaitu yang pertama, yaitu nilai agama. Nah, nilai agama yang terkandung dalam perkawinan di Minangkabau ini adalah perkawinan tersebut adalah ibadah kepada Allah dan kewajiban menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, nilai yang terkandung menurut adat. Hal ini tercermin dari sikap orang Minang yang memandang tabu bagi seorang wanita apabila setelah dewasa dia belum juga memiliki suami. Yang ketiga, nilai sosial. Perkembangan atau pertumbuhan masyarakat baru akan terjadi hubungan antara dua keluarga besar. Dan yang terakhir yaitu nilai moral. Sangat tercela dan merupakan aib bagi keluarga apabila dua orang berlawanan jenis atau laki-laki dan perempuan bergaul intim tanpa adanya ikatan perkawinan. Nah, ananda semua, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai sistem perkawinan di Minangkabau. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan dapat dimengerti oleh ananda semua. Kita sudahi pembahasan kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.